Assalamualaikum semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjut menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman like dan subscribe video ini dulu ya. Pada video kali ini, saya akan menceritakan kisah tentang Suhail bin Am bagian 1. Siapa di antara kalian yang berjumpa dengan Suhail, maka janganlah mengganggunya. Aku bersumpah bahwa Suhail memiliki akal dan kemuliaan. Dengan memiliki orang seperti Suhail, maka Islam tidak bodoh. Muhammad Rasulullah. Suhail bin Am adalah salah seorang tokoh Quraisy yang terpandang. Dia juga adalah seorang orator ulung, bangsa Arab yang ternama. Ia juga menjabat salah seorang ahli wahyi, Al-Aqdi, yang berwenang memutuskan semua perkara. Pada saat Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah beliau dengan terang-terangan, saat itu Suhail sudah berusia dewasa dan memiliki pandangan yang luas. Dengan pemikirannya yang cerdas dan idenya yang orisinil, seharusnya dapat mengantarkan dirinya untuk segera menyambut seruan Nabi SAW yang membawa petunjuk dan rahmat. Akan tetapi Suhail tidak hanya berpaling dari Islam, akan tetapi ia juga berusaha untuk menghalangi manusia dari jalan Allah dengan cara apapun. Ia menimpakan siksaan kepada orang-orang yang masuk Islam pada tahap awal, agar keimanan mereka goyah, dan mengembalikan mereka kepada musyrikin. Tidak lama berselang, Suhail bin Am dikagetkan dengan sebuah berita yang seolah adalah kilat menyambar bagi dirinya. Hal tersebut dikarenakan ia mendengar bahwa putranya yang bernama Abdullah dan putrinya yang bernama Ummu Kalthum telah menjadi pengikut Muhammad dan pergi menyelamatkan agama mereka yang baru ke negeri Habasyah agar selamat dari siksaan suku Quraisy. Dengan kehendak Allah, tersiarlah berita kebohongan di kalangan para muhajirin di negeri Habasyah yang menyatakan bahwa bangsa Quraisy telah masuk Islam. Kaum muslimin pun yang berada di Mekkah dapat tinggal bersama keluarga di sana dengan damai. Sebagian orang dari muhajirin tadi kembali ke Mekkah. Salah seorang yang kembali pulang dari Habasyah adalah Abdullah bin Suhail. Belum lagi kaki Abdullah menginjak tanah Mekkah, ayahnya telah menangkap dirinya. Ia diikat dengan tali dan dilemparkan ke sebuah tempat yang gelap di dalam rumahnya. Suhail menyiksa anaknya dengan berbagai siksaan, sehingga ia sampai keluar batas dalam menyiksanya. Sehingga pemuda yang bernama Abdullah tadi menyatakan bahwa dirinya telah keluar dari agama Muhammad. Abdullah juga menyatakan bahwa dirinya akan kembali menganut agama ayah dan kakek moyangnya. Maka gembiralah hati Suhail bin Am dan ia merasa puas. Ia merasa bahwa ia telah menang atas Muhammad. Tidak lama kemudian, bangsa Quraisy berniat untuk menghadapi Muhammad SAW di Badar. Suhail pun berangkat disertai anaknya yang bernama Abdullah. Ia amat berharap dapat melihat anaknya menghunuskan pedang di hadapan wajah Muhammad. Setelah tidak berselang lama, ia pernah menjadi salah seorang dari pengikutnya. Akan tetapi, takdir berbicara lain, sehingga memupus angan Suhail yang tidak sedikit pun pernah diduga. Karena
Begitu kedua pasukan telah bertemu di medan perang, putranya yang masih muslim dan beriman melarikan diri ke arah barisan muslimin dan menempatkan dirinya di bawah komando Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah menghunuskan pedangnya untuk berperang melawan ayahnya dan para musuh Allah lainnya. Begitu perang Badar usai dengan kemenangan telak yang Allah telah berikan kepada nabinya. Maka berdirilah Rasulullah bersama para sahabatnya yang terkemuka untuk melihat para tawanan musyrikin. Dan ternyata mereka mendapati Suhail bin Am menjadi salah satu tawanan mereka. Begitu Suhail bin Am dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berniat untuk menebus dirinya. Lalu Umar bin Khattab menatapnya dan berkata, "Biar aku saja ya Rasulullah untuk mencabut 2 gigi depannya, sehingga setelah hari ini ia tidak dapat menjadi arator lagi di perkumpulan manusia di Mekah, karena ia telah berani menyerang Islam dan nabinya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Biarkan kedua giginya ya Umar. Barangkali saja engkau akan mendapati bahwa kedua gigi depannya akan memberi kebahagiaan kepadamu. InsyaAllah." Hari terus berganti dan terjadilah perjanjian damai Hudaybiyah. Bangsa Quraisy mengutus Suhail bin Am sebagai juru runding mereka dalam melaksanakan perjanjian damai ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpainya bersama beberapa sahabatnya. Dan dari salah seorang sahabat yang beliau bawa terdapat Abdullah bin Suhail. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu memanggil Ali bin Abi Thalib untuk menuliskan perjanjian. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai mendiktekan isi perjanjian itu kepada Ali. Nabi bersabda, "Tuliskan Bismillahirrahmanirrahim." Suhail langsung berkata, "Kami tidak mengenal kalimat ini. Akan tetapi, tulislah Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali, "Tuliskan Bismika Allahumma." Kemudian Rasul bersabda kepada Ali, "Tuliskan ini adalah perjanjian damai yang dituliskan oleh Muhammad Rasulullah." Suhail langsung menganggapi, "Kalau kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, maka kami tidak akan memerangimu. Akan tetapi, tulislah namamu dan nama ayahmu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Demi Allah, aku adalah Rasulullah meskipun kalian mendustai aku. Tuliskanlah Muhammad bin Abdullah." Lalu selesailah akad perjanjian tersebut dan Suhail bin Am kembali dengan langkah yang tegap karena ia menduga bahwa ia telah menyebabkan kemenangan kaumnya atas Muhammad. Hari terus berganti dan bangsa Quraisy mengalami kekalahan yang telak tanpa peperangan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Mekah untuk menaklukkannya. Terdengar ada seorang yang berseru, "Wahai penduduk Mekah, siapa yang masuk ke dalam rumahnya maka ia akan aman. Siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram maka ia akan aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka ia akan aman." Begitu Suhail bin Am mendengar seruan tersebut, maka ia langsung merasa takut dan menutup dirinya sendiri. Ia berkebingungan dan tidak punya kemampuan apa-apa. Hanya sekian dulu ya teman-teman, kisah tentang Suhail bin Am bagian 1. Tunggu di video-video menarik lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.